الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini saya dapat tugas berat untuk menjadi pemain cadangannya Abi. Karena Abi lagi ada musibah, ada saudaranya yang apanya, Ri? Ada iparnya meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah Subhanahu wa taala jadikan wafatnya adalah husnul khotimah. Yang namanya pemain cadangan itu Bu, tidak selalu sebagus pemain inti ya Bu ya. Saya bilang, Abi saya tidak mau gantiin Abi, jauh banget. Tadi harusnya pagi itu Abi minta gantiin nasihat pernikahan. Saya bilang kasih aja nomorku Bi, nanti saya tunggu tuan rumahnya ngabarin. Sampai malam nggak ada ngabarin tuan rumahnya. Terus tiba-tiba minta maaf, nggak jadi katanya. Alhamdulillah. Karena ternyata Abi nggak ngasih tahu calon pengantinnya orang Sudan, orang Arab. Jadi kalau kita ceramah pakai bahasa Arab full. Saya tidak pernah nasihat pernikahan bahasa Arab, biasanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya aja. Ada beberapa pernikahan bule, kita disuruh nasihat pernikahan bahasa Inggris, Allah. Tapi kalau di sini bahasa apa Bu sini? Bahasa Sundanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Sudah masuk bulan-bulan haji ini. Ya, jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu bulan haji namanya. Jadi bulan haji itu bukan hanya Dzulhijjah. Bulan-bulan haji itu dari Syawal itu sudah masuk bulan-bulan haji. Bulan Dzulqa'dah sudah masuk bulan-bulan haji. Sampai Dzulhijjah sampai wukuf di Arafah itu bulan-bulan haji. Ya, terbesit keinginan ingin untuk beribadah haji, tapi tidak semua orang punya kesempatan berangkat ke sana. Yang jelas siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, diluaskan rezekinya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa, ada rezekinya melebihi untuk daftar haji, lalu dia tidak daftar haji, dikhawatirkan mati kafir. Dikhawatirkan mati kafir. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah diluaskan rezekinya sama Allah tapi tidak mau daftar haji. Daftar aja dulu. Urusan mampu tidak mampu urusan Allah itu. Tidak berangkat umroh, tidak mau ke tanah suci, padahal diluaskan rezekinya sama Allah, maka itu dikhawatirkan mati Yahudi wala Nasrani. Dikhawatirkan mati Yahudi atau mati Nasrani, alias mati kafir. Padahal kita ini innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal perbuatan itu dilihat dari ujungnya. Ya, banyak sedekahnya. Padahal sebenarnya bisa dia daftar haji. Daftar aja dulu, urusan di belakang. Tapi uangnya Ustaz dipakai ini dikorupsi, nah urusan dia itu. Ya, yang jelas kita melaksanakan rukun Islam yaitu berangkat haji. Kalau sudah diluaskan rezekinya, jangan sampai tidak mendaftar atau tidak berusaha berangkat ke sana. Nah, saya lihat sini tampangnya tampang orang-orang mampu semua insyaallah. Minimal menyembunyikan ketidakmampuannya. Ashabus suffah kan begitu. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ahlus suffah kan begitu. Orang kalau tidak kenal dikira orang kaya. Orang kalau tidak pernah jual derita, tidak pernah menjual derita. Jadi harus kelihatan mampu, kelihatan bisa, kelihatan kaya, ya. Insyaallah. Jadi jangan sampai tidak mau mendaftar. Kalaupun tidak sempat ke sana, saya Ustaz enggak kaya-kaya banget, enggak mampu saya bayar haji furoda yang langsung itu, enggak kaya-kaya banget, tapi insya Allah kalau uang mah ada aja, mau dapat pahala haji, bisa. Umroh Ramadan itu pahalanya senilai haji ma'i, kata Nabi. Ma'i, haji bersamaku.
Jadi kalau mau haji bersama Nabi, umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu pahalanya haji. Apalagi amalan ringan. Saya berangkat ke sini, sebelum berangkat saya berwudu. Sampai sini saya langsung sholat sunnah. Pahalanya umroh. Pahalanya umroh. Jadi siapa yang keluar rumahnya mutatahhira, dalam keadaan sudah berwudu, sudah bersuci, bebas daripada hadas kecil, hadas besar, berangkat ke masjid untuk sholat sunnah, pahalanya umroh. Jadi bukan hanya sholat isyraq yang pahalanya umroh, berwudu dari rumah, berangkat ke masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Sholat sunnah apa? Tadi saya sholat sunnah duha, sekalian dapat tahiyatul masjid. Ya. Kalau kita sholat sunnah, pahalanya pahala umroh. Kalau berangkat dari rumah dalam keadaan suci, sudah berwudu, jadi bukan berwudu di masjid, berwudu di rumah. Lalu pergi ke masjid melaksanakan sholat wajib, pahalanya pahala haji. Pahalanya pahala haji. Jadi 5 kali sehari untuk bapak-bapak. Kalau sholat di masjid, ya sudah berwudu di rumah, berangkat ke masjid, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat duhur, asar, maghrib, ya, asar, itu pahalanya pahala haji. Subhanallah. Ada yang lebih gampang. Ma mir rajulin, tidaklah seorang lelaki memandang yang zuru ila ummihi, kepada ibunya, nazratar rahmatan, dengan pandangan cinta dan kasih sayang, kecuali Allah catatkan baginya pahala haji mabrurah maqbulah. Allah kasih baginya pahala haji mabrur yang diterima. Memandang ibu dengan pandangan cinta, memandang ibu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, dengan pandangan penghormatan. Karena ada juga anak dia pandang ibunya tapi pandangan emosi. Apa sih mama? Apa sih mama? Gitu kan? Apa sih mah? Apa? Ada juga orang mandang ibunya. Papa nih, gitu kan? Ya, maka pandangannya pandangan rahmah, nazratar rahmatan. Maka dikasih pahala haji mabrur yang diterima. Kata sahabat sama Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu saya 1000 kali deh satu hari. Kalau begitu saya 100 kali deh satu hari mandang ibuku dengan pandangan cinta. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau pandang ibumu 100.000 kali dalam satu hari, hatta 100.000 kali satu hari, maka Allah bisa memberikanmu pahala lebih banyak daripada itu. Jadi kalau ada orang pandang orang tuanya 1 juta kali satu hari dengan pandangan cinta kasih sayang ibunya, maka dia mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang mabrur, yang diterima. Cukup memandang, baru memandang, apalagi transfer. Baru memandang itu, iya, apalagi transfer. Baru memandang, belum berbuat baik, baru memandang, belum duduk bersama dengerin ceritanya, walaupun ceritanya itu aja berulang. Ya, cerita dulu saya nak, dulu kami itu nak, dulu mama itu nak, dulu enggak apa-apa, temenin. Pahala haji mabrur yang makbul, gampang ya. Sama yang dilakukan hari ini. Siapa yang datang ke masjid niatnya untuk belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, maka pahalanya pahala haji. Jadi kita tidak berangkat ke tanah suci, belum berangkat ke tanah suci mungkin tahun ini, tapi Allah sudah kasih pahala haji. Makanya niatnya datang ke sini untuk belajar, bukan foto, apalagi selfie, ya, bukan berfoto apalagi berselfie. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya dimintain tema tadi malam. Apa temanya? Apa ya? Saya buka-buka lah itu apa grupnya Islam itu Indah, kan banyak tema itu. Udah 8 tahun saya di Islam itu Indah. Ustadz Maulana udah 13 tahun. Jadi kalau mau ceramah tinggal buka di situ. Apa ya yang ini? Saya pilihlah yang belum tayang. Saya bilang ini aja nih, golongan yang tidak tersentuh api neraka. Ternyata tadi pagi tayang. Karena kan taping itu kan nggak tahu kapan tayangnya. Jadi udah dibikin syutingannya, kita nggak tahu tayangnya kapan. Saya bilang ini aja Ri, belum tayang kayaknya ini. Saya bahas duluan lah di Rumil. Ternyata tadi subuh itu yang tayang, Bu. Ya tapi tidak apa-apa lah, kita ulangi lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul terbebas daripada api neraka dan minta sama Allah supaya terbebas dari api neraka. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Wajib kita minta terbebas dari api neraka, ya. Kenapa? Karena saya yakin, kita yakin, harus mengimani bahwa kita semua pasti masuk surga. Pasti. Orang yang la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Kata sahabat, kalau dia pencuri, ya, wa insarak, kalaupun dia pencuri. Kalau dia pezina, wa inzana, kalaupun dia pezina, pasti masuk surga. Jadi kita yakin pasti masuk surga. Masalahnya direct kah atau transit kah? Itu aja masalahnya. Langsung kah masuk surga atau transit dulu? Makanya kata Al-Quran, mintalah terbebas dari api neraka. Karena sudah pasti kau masuk surga, cuma terbebas dari api nerakanya itu loh yang belum tentu. Jadi terbebas dari api nerakanya yang mahal. Makanya pengennya sih tidak transit, direct, langsung tuh surga, langsung tuh jannah. Pernah kita bahas bahwa kalau kita naik pesawat di Indonesia saja mau berangkat umroh, kalau tiketnya dari Jakarta tuh Madinah agak mahal sedikit. Apalagi sekarang ada penerbangan Jakarta tuh Taif, langsung Taif, Bu. Jadi sekarang umroh itu ada yang dari Jakarta langsung Taif, jadi jalan-jalan dulu di Taif, habis itu baru langsung ambil mikot, habis ambil mikot langsung umroh, baru habis itu ke Madinah, habis itu pulang. Ya, itu enak tuh, langsung, nggak terlalu capek kalau langsung ya. Biasanya kalau transit agak capek itu, kalau transit agak capek, tapi biasanya kalau transit agak murah. Agak murah sama. Kalau mau langsung di surga agak mahal juga amalnya, agak mahal. Kalau orang pakai amalan yang wajib-wajib aja, ya sudah kita agak nambahin sedikit deh amalnya deh, agak mahal. Tambahin yang sunnah-sunnah juga. Orang kalau sholat 5 waktu sehari, kita nambahin deh ada qobliyah ba'diyahnya. Orang kalau sholat tahajud, orang sholat duha, kita tambahin deh sedikit duha dan tahajud, tambahin sedikit. Orang kalau setiap hari cuma yasinan aja, baca yasin, kita khataman Quran deh, ya, berlanjut bacaannya. Kalau ibu nenek-nenek kita dulu mungkin setiap hari yasin aja terus, ya, tahlilan yasin, orang mati yasin, orang ulang tahun yasin. Jadi ya, memang dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yasin itu untuk segala hajat, tapi bukan berarti yasin terus. Ya, ada ayat-ayat yang diajarkan Nabi seperti hari Jumat Al-Kahfi, itu ya, ada surah Ad-Dukhan. Hari Jumat itu jangan cuma yasin, tambahin As-Saffat. Yasin setelahnya ada surah tuh As-Saffat, itu juga sunnah hari Jumat. Ada juga Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tambahin biar apa? Agak mahal amalnya supaya VVIP juga langsung ke surga. Kalau terlalu murah amalnya, mana ditumpuk dengan banyak dosa, masuk surga sih, cuma agak lama sedikit transit dulu. Transit di mana? Di neraka. Ya gitu, subhanallah. Maka hari ini ada satu daripada riwayat hadis Nabi SAW, orang yang terbebas daripada api neraka atau tidak tersentuh api neraka. Disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya pada juz 7 halaman 53. Imam Ahmad meriwayatkan, hurrima 'alan nar, diharamkan api neraka. Untuk siapa? Kullu hayyin, orang yang rendah hati, layyin, orang yang lemah lembut, sahlin, orang yang mudah, qaribim minan nas, dan orang yang dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hayyin, layyin, sahlin, qaribin. Jadi ada 4 golongan yang Nabi SAW katakan diharamkan atas api
api neraka. Golongan yang pertama disebut hayyin. Siapa itu hayyin? Orang yang rendah hati. Tadi ayatnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hayyin, hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, mereka yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan hauna, dengan rendah hati. Allah bilang di atas muka bumi. Ya, pertanyaannya, Cinere ini bumi bukan? Bumi. Ibu dari mana, Bu? Dari Limo. Ibu dari mana, Bu? Limo. Jauh-jauh ya dari Limo. Dari mana, Bu? BSD. Pasir Putih. Jauh-jauh. Bapak juga jauh-jauh. Izin ya Pak, saya lebih banyak tanya ibu-ibu. Karena kalau kita nggak tanya itu kan mereka pengen ngomong mulu. Ya, sudah fitrahnya gitu. Jadi harus diajak interaksi ibu-ibu itu. Itu waktu di Islam itu Indah dulu ada jamaah, sekarang nggak ada karena Covid lah waktu itu. Jadi studionya udah nggak ada jamaahnya lagi. Ya, sekarang baru mau mulai lagi ada jamaahnya. Seru kalau ada ibu-ibu tuh. Saya ceramah juga dia di situ. Bapak-bapak sunyi, senyap, tenang, duduk, masya Allah. Nanti terbangun kalau barakallahu li walakum fil Quran. Baru sadar itu bapak. Wih, udah atau sudah Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimin. Wah, enak juga sholat di Wihdatul Ummah ini, cepat khutbahnya. Bukan cepat ketiduran. Ya, yang penting pada saat khutbah Jumat tidak buka Shopee, tidak buka Tokopedia ya Pak ya. Atau pengajian ibu-ibu jangan buka Shopee, buka Tokopedia atau TikTok Shop, karena haram hukumnya jual beli dalam masjid. Sama berarti buka online shop dalam masjid itu haram hukumnya. Jadi jangan diklik-klik dulu itu orang spill link itu. Spill beli jilbab di mana dibuka linknya, jangan. Kalau pada saat dalam masjid ya. Karena haram hukumnya. Di luar masjid silahkan belanja sepuasnya. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hayyin, hauna, rendah hati. Di mana? 'Alal ardi, di atas muka bumi. Kenapa Allah katakan di atas muka bumi? Karena Limo itu bumi, Amerika juga bumi, Mekah juga bumi, Makassar juga bumi, Medan juga bumi, Cinere juga bumi, semuanya bumi namanya. Artinya apa? Dimanapun dia berada, dia rendah hati. Karena ada orang kalau di kampungnya rendah hati, tapi kalau di luar sombong. Atau sebaliknya, kalau di luar, wih, masya Allah, tapi di kampungnya dia sombong. Contoh kecil, yang paling kecil, bapak, kalau di luar rumah rendah hati, ya, atau ibu-ibu di luar rumah pada pengajian, ya Ustaz, ya Kiai, masya Allah, sampai di rumahnya sombong. Sombong sama siapa? Sombong sama suami, sombong sama anaknya, sombong sama orang tuanya. Kalau di luar, masya Allah, rendah hati, masya Allah, rendah hati. Makanya Allah katakan alal ardi, di atas muka bumi. Di luar rumahmu itu bumi, dalam rumahmu juga bumi. Jangan di luar rumah kau rendah hati, masuk ke dalam rumah bersifat sombong. Bahkan kata Imam Hasan al-Basri, siapa orang rendah hati itu? Orang yang rendah hati tawadhu, lawannya takabur. Itu orang rendah hati adalah orang yang keluar dari rumahnya, tidak ada satupun yang dia lihat kecuali dia mengatakan orang itu lebih mulia daripada saya. Melihat orang tua, ini orang tua baik, lebih baik daripada saya. Umurnya lebih banyak, lebih duluan hidup, berarti lebih duluan sholat daripada saya. Berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya yang masih muda. Berarti ini orang tua lebih mulia daripada saya. Lihat anak kecil, ini anak kecil masih sedikit umurnya, berarti dia masih sedikit dosanya. Saya sudah tua, sudah lama saya hidup, berarti dosa saya jauh lebih banyak daripada ini anak kecil yang lebih muda. Ya. Lihat orang yang sholat, lihat orang berilmu, jangan percuma hafal Quran kalau begini, percuma sholat tapi tidak. Katakan dia mulia, Allah berikan dia kesempatan yang lebih, Allah berikan ilmu yang lebih banyak, berarti dia lebih mulia daripada saya. Sebaliknya, lihat orang tidak berilmu, jangan katakan saya lebih baik, katakan dia mungkin tidak berilmu sekarang, dia tidak ibadah sekarang, belum hijrah sekarang, tapi tidak ada jaminan dia tidak hijrah sampai dia mati. Jadi pada masa Bani Israel ada seorang nabi di masa Bani Israel dikasih
petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat satu kejadian. Kejadian apa itu? Kejadian orang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Ketika ahli ibadah ini lewat, ini orang ahli maksiat mengatakan, kayaknya saya harus dekat-dekat dengannya deh. Kalau saya dekat dengannya, jangan sampai gara-gara itu Allah akan ampuni dosa saya. Kayaknya sudah saatnya saya berhenti bermaksiat. Jalanlah ini ahli maksiat ke dekatnya ahli ibadah. Semakin orang ahli maksiat ini mendekat, yang ahli ibadah semakin takut. Kalau saya dekat dia nanti dosanya menular. Ya, nanti dosa, ngapain saya dekat-dekat sama pendosa itu? Saya pergi aja deh. Satu mendekat ke orang baik, satu menjauhi orang jahat, artinya dia merasa dirinya lebih baik. Artinya dia merasa dirinya lebih baik. Lalu Allah firmankan kepada orang Nabi pada masa itu, dikatakan dengan kejadian itu Allah cabut rahmatnya dari orang ahli ibadah dan Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat tadi. Kenapa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tawadhu. Di antara sifat tawadhu'nya Nabi apa? Tawadhu'nya, ciri-cirinya Nabi tawadhu. Nabi itu kalau diundang makan kaki kambing ataupun makan tangan kambing, Nabi mau. Orang tawadhu itu tidak pilih-pilih undangan. Ya, ada orang kalau undang orang kaya mau. Kalau yang undang orang biasa agak sedikit ada acara aku. Saya lagi mohon maaf ya, ada acara keluarga. Mohon maaf ada ini. Nah, ini juga tamparan keras buat kami nih para penceramah. Kadang-kadang kalau dilihat kalau ada undangan pejabat bisa jadi geser tanggalnya orang. Kalau orang sudah janjian sebelumnya. Ya mudah-mudahan saya terhindar daripada hal-hal tersebut. Makanya saya kontrak terbaru saya di Trans TV, ini kontrak terbaru saya di Trans TV, jangan recokin majelis taklim, jangan recokin masjid, jangan recokin orang-orang kampung, orang-orang daerah yang mau ngundang. Kalau kau mau ambil duit, ambil dari perusahaan-perusahaan yang ngundang, brand-brand yang ngundang baru ya, atau orang-orang yang ini ngundang, ambil tarif darinya. Pernah saya diundang malam tahun baru, dia ngomong panitianya, Ustaz Syam, alhamdulillah bos saya ini tahun ini sudah hijrah. Kenapa? Dia mau tahun baru ini Ustaz Syam yang ngisi zikir katanya. Oh siap katanya. Maksudnya hijrah gimana? Oh tahun lalu dia ngundang DJ. Kalau setiap tahun baru dia ngundang DJ. Tahun baru, tahun ini alhamdulillah dia sudah hijrah. Dia mau ngundang penceramah, gitu kan? Oh, dia mau pakai ceramah zikir. Mohon maaf ini Ustaz, berapa ini? Saya bilang, saya tidak pakai tarif, terserah mau berapa, tapi saya tidak mau di bawahnya DJ. Terserah kau berapa, tapi jangan kau kasih saya di bawahnya, kau kasih penyanyi dangdut. Wah, dosa kau bayar mahal. Penceramah kau undang kau bayar murah. Suruh ikhlas. Ikhlas tergantung berapa isinya. Kalau yang begitu saya kerjain, biasanya saya kerjain. Dia bilang, wah tahun lalu kami undang DJ ini. Wah sombong dia. Aku kerjain juga kau ini. Apa yang terjadi? Waktu saya bilang, jangan kau kasih saya di bawahnya penyanyi dangdut kau kasih tahun lalu itu. Saya tidak sebutin berapapun. Jadi kalau kau kasih penyanyi dangdut 500.000 nggak apa-apa, saya 600.000 nggak apa-apa. Walaupun jauh nggak apa-apa. Kau kasih dia 100.000, 150 nggak apa-apa saya. Yang penting jangan di bawahnya. Saya bilang, berapa? Nggak pakai nominal. Yang jelas jangan di bawahnya. Urusan kau bohong, urusanmu sama Allah. Gitu. Akhirnya apa besoknya? Langsung dia tidak ada hubungi saya lagi. Jauh itu tempatnya di kepulauan, perbatasan, jauh pulau. Tapi dia mengaku orang kayanya di sana. Dia bilang, kami alhamdulillah siap ini semua. Yang jelas jangan kau kasih aku di bawahnya DJ. Jadi yang pertama, hurrima 'alan nar kullu hayyin. Orang yang hauna, hayyin, orang yang rendah hati. Nah, sifat tawadhu'nya Nabi, salah satu realisasinya Nabi dengan sifat tawadhu'nya, siapapun yang undang datang. Mau diundang makan kaki kambing ataupun tangan kambing, datang Nabi. Zira' walla qura'. Mana itu tangan, emang ada tangannya kambing? Sop kaki kambing, tidak ada sop tangan kambing ya Bu ya. Tapi orang Arab bilang ada tangan kambing. Kalau kaki kambing itu yang dua di belakang, yang dua di depan itu tangan kambing. Mereka bilangnya. Apa bedanya? Kenapa Nabi tidak milih-milih? Kalau yang masak tangan kambing biasanya orang agak miskin, nggak terlalu kaya karena sedikit dagingnya. Kalau yang kaki kambing biasanya yang agak tajir, agak kaya karena itu yang terbaik.
Nabi mau diundang orang kaya, mau diundang orang miskin, selama Nabi bisa, Nabi datang. Bahkan Nabi kalau sampai di Madinah, banyak budak-budak yang menarik tangannya Nabi, diarahkan, Nabi ikut kemanapun mereka arahkan. Nabi sini dulu, Nabi ya Rasulullah, ada orang bertengkar di sana, Nabi ikut. Nggak ada Nabi, tunggu saya mau pengajian di sana, nggak ada. Nah, dari sini saya, oh ya Allah, berarti selama ini saya salah kalau ada ibu-ibu narik saya mau foto. Masalahnya udah tarik kita foto, dia pakai aplikasi lagi. Kenapa ini ada yang ngetek aku, bulu mataku panjang. Ternyata aplikasinya ibu-ibu. Bibirnya merah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di atas muka buminya Allah dia rendah hati, dimanapun maksudnya. Apalagi kalau kita ambil pelajaran di atas muka bumi, semua di atas muka bumi ini penghuninya beda-beda. Ada pejabat, ada orang biasa, ada orang berilmu, ada orang tidak berilmu, ada orang tua, ada anak kecil, ada keluarga, ada bukan keluarga. Itu semua penghuni bumi. Kata Allah, siapapun penghuninya, engkau rendah hati di depannya. Karena ada orang kalau ketemu kita, alhamdulillah, ketemu orang biasa tukang parkir, alhamdulillah, wah sombong kalau di hadapan orang yang di bawahnya. Tapi kalau di hadapan orang yang di atasnya rendah hati. Kalau kepada bawahannya dia sombong, kepada atasannya dia rendah hati. Kata Al-Quran, di atas muka bumi siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, tawadu ya tawadu aja, rendah hati ya rendah hati aja. Ini ada hadis Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadu itu, wa ma tawadhu'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jal. Tidak ada satupun orang yang tawadu lillah karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tidak usah kita sibuk angkat diri kita, ya, tidak usah kita angkat diri kita. Allah yang akan mengangkat derajat orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, lawannya tawadu apa? Kenapa ini kenapa turunin ri? Itu membuktikan saya udah berat. Saya ngisi di Rumil Bu, dulu ku ingat di sini itu masih beratku 49, sekarang 65. Istriku nggak pinter ngurusin, pinternya gemukin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sering kita dengar ini hadisnya. Tidak akan masuk surga. Lawannya tawadu apa? Takabbur. Sombong, membesarkan diri. Membesarkan diri. Itulah kenapa malam takbiran, orang takbiran malam 1 Syawal, bukan malam Ramadan. Bukan malam Ramadan. Kenapa dia? Orang takbiran malam 1 Syawal, bukan malam Ramadan. Takbiran itu dimulai kapan? 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirannya pada malam 1 Syawal, bukan pada malam Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang sombong, takabur, membesarkan diri kalau sudah keluar Ramadan. Waktu Ramadan lebih besar sholatnya dibanding pekerjaannya. Tapi keluar Ramadan lebih besar pekerjaannya daripada sholatnya. Waktu Ramadan Allah maha besar, tapi pas keluar Ramadan pekerjaan maha besar, uang lebih besar daripada sholat. Ya, makanya keluar Ramadan Allah tetap maha besar. Makanya takbirannya itu pada saat keluar Ramadan, bukan pada saat Ramadannya. Karena kalau Ramadan insya Allah gampang orang taat, banyak temennya. Banyak yang ngajakin. Ustadz bertentangan dong, katanya tadi semua masuk surga. Semua masuk surga selama dia mukmin beriman pasti masuk surga. Lah ini kok Allah katakan tidak akan masuk surga. Berarti ada juga dong orang beriman yang sombong, kan ada juga. Berarti orang yang beriman tapi sombong tidak akan masuk surga juga berarti. Nabi kan bilang tidak akan masuk surga orang yang sombong. Di sini ada perbedaan. Ada yang tidak masuk surga abada selama-lamanya,
Ada yang tidak masuk surga ibtida, tidak masuk surga kloter awal. Masuk surga sih, tapi tidak ibtida, tidak kloter awal dia. Dia abada selama-lamanya tidak masuk surga. Tapi ada juga orang yang tidak selama-lamanya tidak masuk surga. Masuk surga cuma terakhir, akhir-akhir dia masuk. Walaupun ada ulama yang berdoa, ya Allah seandainya ada orang yang terakhir masuk surga, tapi engkau pastikan dia masuk surga, tidak apa-apalah itu saya. Jadi ada ulama berdoa, yang penting sudah dijamin, karena tidak ada jaminan. Padahal memang kita orang beriman pasti masuk surga. Bagaimana kalau yang sombong? Oh, masuk surga, tetap pasti masuk surga, cuma tidak di awal-awal. Dicuci dulu sombongnya di neraka, habis sudah sombongnya baru masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga. Yang tidak akan selama-lamanya masuk surga itu sombong yang bagaimana? Sombong menolak Islam. Itu yang selama-lamanya tidak akan masuk surga. Menolak ajaran Allah, menolak Islam. Itu sudah, apa itu Islam? Agama teroris. Apa itu, ngapain orang belajar Islam itu? Apa itu, tidak ada Tuhan itu, tidak ada Tuhan, tidak. Nah itu orang-orang yang menolak Islam selama-lamanya tidak akan masuk surga. Tapi ada yang sombongnya itu tetap masuk surga, tetap masuk surga. Siapa itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran itu yang selama-lamanya tidak akan masuk surga. Nolak Islam. Ada orang dia terima Islam. Apa agamamu? Islam. Sholat yuk, duluan lah. Sholat yuk, duluan lah. Nah itu sombong. Ngapain sih orang sholat? Orang nggak sholat juga rezeki lancar. Nggak sholat juga, ya, alhamdulillah sehat nih. Ya, sombong. Cukuplah dikatakan orang takabur, sombong ketika diajak beribadah, lalu dia mengatakan urusanmu sendiri, surga aku, neraka aku. Itu orang sombong itu. Ya, udahlah, titip salam buat Tuhan. Ada kan istilahnya anak muda itu kalau diajak sholat, udah nitip salam aja deh. Itu cukuplah dikatakan orang sombong, orang yang mengatakan ketika diajak beribadah, adalah sholatmu, puasamu, itu orang sombong itu. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Kalau pakaian bagus sombong nggak? Berpakaian indah itu bukan sombong. Mau jelek pun pakaiannya, kalau hatinya sombong, sombong aja. Ada orang pakaiannya biasa tapi sombong. Itu pakaiannya mewah tapi cicilan. Jangan. Ya. Jadi makan makanan enak sombong nggak? Enggak, penting halal. Cuma ada makanan enak yang membuat orang tidak masuk surga. Makanan enak yang membuat orang tidak masuk surga. Ada. Mana itu? Barang siapa anak yang makan makanan enak lalu enggak nawarin ke orang tuanya, maka haram baginya makanan enak di surga. Jadi kalau makan makanan enak, ingat orang tua. Ingat orang tua, minimal tawarin. Ya, jangan sisa-sisanya baru kasih orang tua. Ustaz, karena orang tua aku enggak boleh makan daging, Ustaz. Orang tua aku soalnya enggak boleh makan ini. Minimal tawarin aja. Tawarin atau gantiin mentahnya aja. Ya. Anak yang makan makanan enak lalu tidak memberikan kepada orang tuanya, tidak nawarin untuk orang tuanya, maka haram baginya makanan enak di surga. Alias tidak masuk surga. Jadi tawarin lah orang tua itu. Ya, makanan enak. Kita makan ini kasih orang tua, ini tawarin orang tua. Ya, tapi akhir-akhir ini saya juga baru mengamalkan itu karena orang tua aku pas dicek gulanya tinggi sekali. Nah, hobinya minum gula, minum minuman manis. Saya bilang gimana ini ya? Ya, dia pengen gimana nih ya? Tapi ternyata pas saya larang menetes air matanya. Justru senang dia, merasa diperhatikan sama anaknya. Oh, anakku perhatian sama saya. Jangan minum Pak, jangan minum itu, banyak gulanya itu. Jangan minum itu. Justru netes air matanya, anaknya perhatian sama dia. Ya, jadi kita nggak pernah tahu Bu, itu apa yang membahagiakan orang tua. Makanya ujian besar itu. Ujian besar. Kadang-kala menurut kita membahagiakan, menurut dia belum membahagiakan. Ya, jadi makanya ukurannya ridho Allah. Jadi yang pertama, orang yang tidak tersentuh api neraka adalah orang yang
hayyin, hauna, yaitu orang yang rendah hati. Dan lawannya adalah mutakabbir, orang yang sombong, orang yang merasa besar, orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, orang yang menolak kebenaran, tidak akan pernah masuk surga abada atau ibtida. Orang yang menolak Islam abada, selama-lamanya tidak masuk surga. Orang yang masih menerima Islam tapi sombong dalam perlakuannya, ibtida, masuk surga tapi tidak di awal-awal, kloter terakhir untuk masuk surga. Yang kedua, Nabi SAW dalam riwayat, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang layyin. Apa itu layyin? Lam, ya, nun. Orang yang lemah lembut, santun. Enak itu kalau saya kemarin dikasih tahu sama Ustazah Tuti, Bunda Tuti, waktu kita meeting supaya memperbaiki dakwah di TV apa segala macam. Ternyata ibu-ibu itu senang penceramah laki-laki yang lembut. Ya, kalau setelah survei itu ibu-ibu senang penceramah laki-laki yang lembut, itu pasti ibu-ibu senang. Tapi kalau penceramah perempuan, mereka suka yang kasar, yang keras. Kalau sesamanya perempuan, dia suka yang tegas, Pak. Jadi unik juga perempuan ini. Jadi kalau dia penceramah laki-laki, dia pengennya yang lembut. Tapi kalau penceramah perempuan, dia pengennya yang tegas. Karena merasa dibela kali ya, kalau ustazah terus marah-marah. Ibu jangan mau, wah senang. Tapi kalau laki-laki yang marah-marah, tersakiti dia. Jadi kalau sesamanya perempuan, pengennya yang tegas gitu. Kita kata Bunda Tuti. Jadi dia teliti apa sebenarnya yang disenangi oleh jamaah itu. Oh, kalau jamaah perempuan dia senang kalau laki-laki yang lembut membawakannya. Ya, tapi kalau sesama perempuan dia pengennya ustazah yang agak tegas. Jangan mau kalah ibu. Ibu di rumah harus pintar ini. Wah, dia suka itu yang begitu. Tapi yang jelas orang yang tidak tersentuh api neraka, kata Nabi yang kedua golongannya adalah layyin. Siapa layyin? Orang yang lembut. Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir At-Tabari, sifat lemah lembut itu hanya bisa didapatkan dari rahmatnya Allah. Tidak bisa dilatih itu. Tapi lemah lembut itu adalah pemberian Allah. Tidak bisa orang lembutkan dirinya, tidak bisa. Tidak bisa orang acting lembut tuh tidak bisa. Itu pemberian Allah itu. Kata Imam At-Tabari, rahmat dari Allah. Kenapa? Karena ada ayatnya. Surah Ali Imran ayat 159. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب mutawakkilin. Enak Bu ya dengar ngaji ya. Ya, itu salah satu cara mendapat rahmatnya Allah. Dengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sifat lembut tadi hanya bisa didapatkan dari rahmat Allah. Bagaimana caranya dapat rahmat Allah? Salah satunya mendengarkan Al-Quran. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, dengarkan. Senang dengar Quran? Senang. Masalahnya tidak waan situ, diam, harus diam juga. Banyak orang senang putar Al-Quran di mobilnya. Dia putar Al-Quran di mobil sambil nyetir, ngaji mobilnya, ngaji MP3-nya, tapi suami sambil ngomelin istrinya, istrinya sambil ngomelin anak-anaknya. Lalu kemana Al-Quran itu untuk didengarkan? Cukup jadi pengiring saja dia di mobil. Subhanallah. Jadi dengarkan, diam, la'allakum turhamun, barulah mendapatkan rahmatnya Allah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Jadi kalau lagi nyetir
kalau ada ayat Al-Quran, saya juga sering dengar ceramah di mobil, dengar apa kalau lagi ayatnya diam, dengarkan gitu ya. Kalau bisa fahami sedikit artinya. Sekarang banyak rekaman Bu, ayatnya terus ada terjemahannya setelahnya. Itu enak didengar-dengar itu. Atau ada penjelasan ayatnya, itu nikmat. Ya, jadi salah satu cara mendapat rahmat Allah kan harus dengan rahmat Allah orang bisa bersifat lembut. Harus dengan rahmat Allah. Satu, mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsyus salam. Cara kedua dapat rahmat Allah. Coba. Apa artinya Assalamualaikum warahmatullahi? Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah untuk kalian. Saya doain dapat rahmat Allah. Ibu balas saya dengan apa? Waalaikumsalam. Untuk Ustadz Syam juga. Jadi saya juga dapat rahmat. Jadi afsyus salam, sebarkan salam. Perintah Nabi itu afsyus salam. Ya. Sayyidina Anas bin Malik setiap ngelewatin anak kecil, Assalamualaikum. Anak kecil, anggap anak kecil itu yang anak kecil yang lagi main pesawat-pesawat di belakang itu. Sayyidina Anas bin Malik kalau lewati anak kecil, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ditanya sama sahabat, kenapa semua orang kau berikan salam? Ya kan, itu anak kecil, belum tentu dia jawab engkau. Saya beri salam itu bukan karena apa-apa. Saya melakukannya karena ikuti Nabi. Nabi anak kecil dia beri salamin. Ada orang nanti ini, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz lewat baru Assalamualaikum. Kalau orang biasa lewat tidak ada Assalamualaikumnya. Nah, jadi afsyus salam. Ada juga orang karena rumahnya sendiri sudah terbiasa masuk rumahnya, tidak ada lagi Assalamualaikum. Udah biasa keluar masuk rumah, masuk aja, keluar masuk rumah. Afsyus salam. Maka dengan itu engkau mendapat rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan atas kalian dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan. Subhanallah. Jadi dua cara dapat rahmat Allah. Satu, dengarkan Al-Quran. Dua, tebarkan salam supaya dapat balasan doa dari rahmat dari orang supaya dapat rahmat. Yang ketiga, Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Surah Al-Kahfi ayat 10. Minta rahmatnya Allah. Harus minta kita. Tidak bisa kalau tidak minta rahmatnya Allah. Ya, ayat 10 itu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Minimal hafal sampai situ Bu ya. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kalau bisa full insyaallah. Kemarin saya ketemu Ustadz Dery Sulaiman. Kata Ustadz Dery Sulaiman, saya ada program Ustadz di masjid di Palembang itu, Masjid Baitur Rahman namanya. Jadi masjid itu sudah terbengkalai lama sekali terbengkalai akibat Covid. Akhirnya mereka butuh dana sekitar 6 miliar. Jadi saya diminta datang ke sana. Saya enggak diminta. Saya lagi sholat di sana. Tiba-tiba ada pengurus masjid nangis dekat saya. Kenapa? Tiba-tiba pengurus itu nangis. Dia bilang, saya minta sama Allah supaya Ustadz Dery datang ke sini. Allah datangkan saya ke sini, kata Ustadz Dery kemarin. Saya datang ke situ, tiba-tiba mampir aja di situ. Kenapa? Kami butuh sumbangan. Kata Ustadz Dery, saya tidak bisa kasih cash, tapi coba saya pikirkan gimana caranya supaya dapat uang, biar ini masjid makmur gitu ya. Walaupun yang memakmurkan itu bukan hanya uang. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ustadz Dery bikin lukisan Al-Quran. Al-Quran. Satu halaman 10 juta. Satu halaman 10 juta. Jadi satu-satunya Al-Quran di atas muka bumi ini yang di atas kanvas itu tulisannya Ustadz Dery Sulaiman. Keren ya? Masya Allah. Jadi beda-beda orang kelebihannya. Ya, subhanallah. Jadi minta rahmatnya Allah. Minta rahmatnya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, kata Ustadz Dery kemarin, dia bilang saya sudah nulis sampai juz 21 Ustadz. Dan alhamdulillah karena saya sudah nulis sampai juz 21, saya sudah hafal sampai juz 21. Jadi maksudnya apa? Salah satu metode hafal Quran itu nulis. Karena tidak mungkin saya tulis
Kalau ada salahku pasti di tasheh itu. Saya lihat lagi. Kalau saya dulu menghafal Quran Bu, sampai 40 kali diulang itu. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ulang lagi dari awal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ulang lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Capek enggak? Capek? Enggak apa-apa, dunia. Ya, nanti dinikmati hasilnya di surga. Niatkan karena Allah. Jadi minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami, berikan kami min ladunka, dari sisimu, rahmah, rahmat. Ayat tadi kita bacakan surah Ali Imran ayat 159 berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud. Jadi pada saat perang Uhud Nabi SAW sudah bagi-bagi nih. Ada yang tim rush, kalau bahasa anak game sekarang rush. Ngeras tuh dia yang paling depan, pokoknya yang barbar tuh dia depan. Namanya anakku Baraka, dipanggil sama Ricis barbar. Marah, Jihan marah. Terus ibuku juga protes, janganlah panggil kayak gitu, apa itu barbar. Bapakku bilang, nggak apa-apa lah dipanggil barbar. Barbar itu bagus. Bar itu artinya albirrul walidain, orang yang berbuat baik kepada orang tua, bar. Makanya ada nama Allah itu Al-Bar. bar ya, Al-Barrut Tawwabul, itu kan namanya Allah Subhanahu Al-Bar. Itu doa Bu. Kalau kata guru saya, bacain, pegang kepalanya anak, baca ya syahid 7 kali, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Lalu baca Al-Bar 7 kali, ya bar, ya bar, ya bar, ya bar, ya bar, ya bar. Baru baca inna anzalnahu 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu sambil pegang kepalanya anak. Ya, tiap malam dibaca, tiap malam juga boleh. Insyaallah jadi anak yang bar, yang birrul walidain, jadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bolehkah itu Ustaz? Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nama Allah itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan asma Allah engkau berdoa dengannya. Baca Quran untuk orang boleh, namanya ayat-ayat ruqyah. Itu kan kita bacakan untuk anak kita, bacain ayat kursi, bacain surah itu, insyaallah itu adalah menjadi keberkahan ya, sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pada saat perang Uhud Nabi sudah memberikan bagian-bagiannya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang jadi penembak jitu, pemanah di atas bukit Uhud itu. Kalau kita berangkat ke sana ada city tour, dikasih tahu kita ini bukit Uhud, tempatnya sahabat Nabi yang diperintahkan menjadi pemanah. Kata Nabi kepada pemanah itu, jangan bergerak apapun yang terjadi, meskipun sahabatmu dibawa di lembah Uhud itu dimakan mayatnya oleh burung, jangan kau bergerak. Pokoknya tidak boleh bergerak meskipun kalah temanmu di bawah, sahabatmu. Akhirnya mereka, siap ya Rasulullah, sami'na wa ta'na. Apa yang terjadi? Ketika peperangan dimulai, ternyata sahabatnya yang ada di bawah di lembah Uhud justru mengalami kemenangan. Menang dia lawan orang kafir. Kata orang yang di atas, Nabi kan bilang meskipun mereka kalah jangan turun. Ini kan menang, nggak kalah nih. Gimana ya? Turun aja kali kita ya. Mereka soalnya bagi-bagi rampasan perang tuh, nggak dapat kita nanti. Kalau kita nggak turun, jangan. Kata yang lain, kata Nabi jangan turun. Ayolah turun, kan nggak kalah ini, menang. Akhirnya beberapa di antaranya turun melanggar perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata terjadi counter attack, serangan balik. Datang serangan balik dari kaum kafir. Akhirnya apa? Pada saat itu gugurlah banyak di antaranya orang-orang yang disayang Nabi, para penghafal Quran, termasuk pamannya Nabi SAW, Hamzah, termasuk di antara sahabat-sahabat tercintanya Nabi, habis pada saat itu disebabkan karena kesalahannya si pemanah tadi ini. Tapi beberapa di antaranya selamat. Yang selamat itulah mau datang sama Nabi untuk klarifikasi. Ceritanya gara-gara dia ini pamannya Nabi meninggal ini, wafat syahid, datang kepada Nabi. Bayangin apa yang akan didapatkannya. Kita nih habis bikin salah, mau ketemu sama atasan, takutlah kita.
Apalagi habis bikin salah yang membuat orang terbunuh. Apalagi yang terbunuh orang kesayangannya Nabi, pamannya. Bagaimana itu perasaannya mau ketemu Rasulullah itu? Akhirnya masuklah mereka. Rasulullah sakit hati nggak Bu? Sakit hati. Sakit hati Nabi. Bahkan setelah ada yang memutilasi itu dadanya pamannya Nabi dan memakan hatinya, ketika masuk Islam, Nabi bilang, saya tidak mau lihat wajahmu, tapi ku terima keislamanmu. Tapi jauh-jauh, saking sakitnya hatinya Nabi. Nah ini yang mau menghadap ini sahabat yang gara-gara mereka kalah kaum muslimin. Ketemu Nabi, apa yang terjadi? Turun ayat Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut terhadap mereka. Tadi layin, berlaku layin terhadap mereka. Rahmatnya Allah yang membuat hatinya Nabi lembut terhadap mereka. Kalau dihitung-hitung secara logis pasti marah Nabi. Itu kan pasti Nabi kesal terhadap mereka, sakit hati, tapi karena rahmatnya Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Seandainya bukan karena kelayinannya, seandainya bukan karena kelembutannya, maka mereka akan berpaling. Artinya apa? Ya udah deh, kayaknya kita tidak cocok jadi orang Islam. Ya udah, kita tidak cocok kayaknya jadi pengikut Nabi, kita udah kecewakan Nabi, ya udah kalau gitu kita murtad aja. Bisa saja begitu, padahal udah jadi sahabat Nabi, ya kan? Bisa saja. Tapi Allah katakan, seandainya bukan karena rahmatnya engkau tidak berlaku lemah lembut dan engkau membuat mereka berpaling, tapi karena engkau berlaku lemah lembut, mereka jadi teman yang sangat erat, justru makin setia, makin taat, makin sami'na wa ata'na. Ya subhanallah. Fa'fu anhum. Cirinya orang yang berhati lembut itu apa? Memaafkan, suka maafkan. Wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, ya udah ikut sertakan lagi, bermusyawarah lagi. Harusnya kan karena dia melanggar ndak usah diajak lagi. Kalau ada perang selanjutnya ndak usah diajak lagi. Tapi namanya sahabat Nabi Bu, sahabat Nabi semua itu pengen ikut berperang. Ada seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini sahabat Nabi SAW yang lahir dalam keadaan tidak sempurna, alias kakinya bagus satu kakinya. Jadi kakinya bagus satu, alias dia pincang. Kata guru saya, kalau kau mendeskripsikan orang jangan kekurangannya kau sebut, tapi kelebihannya. Jadi kalau satu kakinya pincang, bilang kakinya bagus satu. Kalau misalnya satu matanya tidak berfungsi, bilang itu yang matanya satu bagus. Jadi jangan sebut satu matanya rusak, tidak, tapi satu matanya bagus, berarti satunya kurang bagus itu. Jadi ada Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau ini terlambat masuk Islam. Ya, anak-anaknya, keluarganya sudah banyak masuk Islam. Dia di usia tua sudah baru masuk Islam, maksudnya udah terlambat masuk Islam. Tapi dalam keadaan kakinya pincang. Akhirnya dia minta sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ikutkan saya perang Badar. Pada saat itu perang Badar. Kata Nabi SAW, engkau dikasih izin sama Allah untuk tidak ikut berperang karena keadaan kesehatanmu. Yang lain wajib, kalau kau tidak. Akhirnya dia memaksakan diri, saya pengen ya Rasulullah. Udahlah, janganlah. Kata teman-temannya, keluarganya, iyalah, tidak usahlah, nanti malah nyusahin di medan perang. Akhirnya bersabarlah beliau, tidak ikut berperang. Beberapa tahun setelahnya ada perang Uhud. Dia bilang, ya wahai kaumku, kemarin kau larang aku ikut perang Badar, hari ini jangan kau halangi saya. Saya mau ikut perang Uhud bersama Nabi SAW. Saya mau syahid, saya mau ikut perang. Kata Amr bin Jamuh. Kata Nabi SAW, ya sudah, kalau kau tidak bisa halangi dia, jangan juga kau halangi. Kalau dia mau pergi silahkan pergi, tapi kalau dia tidak mau juga tidak berdosa karena dia punya keadaan kesehatan yang berbeda. Apa kata Amr bin Jamuh sama Nabi? Ya Rasulullah, kau melihat kakiku seperti ini, kau melihat kakiku pincang, lalu kau khawatir ketika aku masuk medan perang. Ya Rasulullah, tolonglah izinkan kaki pincang ini berlari menuju surga. Wih,
Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Mereka kakinya sempurna ya Rasulullah, tapi tolonglah izinkan juga kaki yang pincang ini berlari melompat menuju surganya Allah. Akhirnya ikutlah Amr bin Jamuh dalam perang Uhud. Ketika ikut Amr bin Jamuh, setelah peperangan selesai, banyak sahabat yang gugur. Datang seorang wanita namanya Hindun bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kau lihat suamiku?" "Ya Rasulullah, kau lihat suamiku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Yang mana suamimu?" "Suamiku Amru ya Rasulullah, yang pincang kakinya." Kata Nabi, "Wallahi, demi Allah, suamimu yang pincang itu aku diperlihatkan oleh Allah, dia telah berlari melompat menuju surganya Allah." Kakinya pincang tapi berlari menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita sempurna, jangankan berlari ke medan perang, berlari menuju masjid saja berat rasanya. Kalau tawaf di mall, alhamdulillah. Tawaf di mall lantai 1, 2, 3. Wih, di mana toko ini? Di ujung sana. Wah, jalan dia, tidak peduli, jalan kembali. Pas sampai sini, hai kayaknya bagusan yang warna ini dia tadi. Balik lagi dia, tukar barangnya. Apalagi kalau kata petugasnya masih bisa ditukar ya Bu ya, jangan dihilang struknya sampai 3 hari. Datang balik lagi dia, tawaf. Kakinya kuat. Amr bin Jamuh pincang tapi menguatkan dirinya supaya bisa berlari menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada saat perang Uhud. Wasyawirhum fil amr, balik kayak tadi. Orang itu yang lemah lembut, orang bikin kesalahan tetap diajak baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dengar ada satu keponakannya yang ikut jadi panitia gosip pada saat itu, panitia fitnahnya Ibunda Aisyah difitnah selingkuh, salah satu panitianya keponakannya Abu Bakar. Keponakannya ini senantiasa dibantu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia jadi panitia gosip fitnah pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar tidak mau lagi sedekah sama dia. Nabi tegur, ayat turun, tetaplah engkau berbuat baik sama dia. Salah satu cirinya orang yang punya sifat lain, orang bikin salah, dia tetap berbuat baik kepadanya. Maafkan, minta ampunkan, berbuat baik. Syawirhum fa idza azamta, kalau sudah semua itu sifatnya orang yang dirahmati sama Allah, fatawakkal 'ala Allah, tawakal hanya kepada Allah. Banyak orang bertawakal tapi salah tawakal. Tawakalnya sama pekerjaannya, tawakalnya sama keahliannya, tawakalnya sama ini, tawakalnya sama mesin. Makanya saya itu Bu takut sekali saya itu naik wahana-wahana itu. Biar bagaimana petugasnya bilang aman Ustadz aman. Mana tiap bulan kita syuting begituan lagi ke Transmart. Saya kan suka nonton itu film Final Destination, itu bagaimanapun bagusnya dirawat segala macam. Namanya human error, nggak tahu kita, siapa tahu mengantuk dia, siapa tahu dia mau resign dari pekerjaannya salah pencet. Pas kita di atas dipencet rem, wah ngeri. Jadi tawakal hanya kepada Allah. Fatawakal, jangan tawakal sama mesin, jangan tawakal sama keahlian. Saya udah biasa saya itu. Jangan tawakal sama program, jangan tawakal sama pekerjaan. Tawakal ala Allah, jangan tawakal sama uang. Tawakal ala Allah, itulah orang yang layin, orang yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi selanjutnya? Hayyin, layyin, siapa? Sahlun, orang yang mudah. Maafin ya Bu ya kemarin. Iya saya sudah maafin. Itu mudah itu. Mudah memaafkan juga. Mudah. Ada maafin ya. Saya maafkan kau asalkan. Saya maafin kau tapi saya tidak mau kau ada di sini. Pokoknya kau pergi dari sini. Menyulitkan. Mudah. Orang yang memudahkan. Ringan baginya memberikan bantuan sama orang, suka membantu ya. Siapa yang membantu saudaranya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang beriman, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Ya. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Udah Bu, mudahin aja orang Bu, karena lebih susah nanti di akhirat. Enaknya dibayar dengan apa? Dibayar dengan memudahkan orang di dunia. Ya, mudahkan orang di dunia. Jangan suka persulit orang. Berapa harganya ini Pak? 20.000. Bisa kurang? Pasnya 17.000. Ya sudah deh, 17.000.
Jangan terlalu setengah mati, 15,5 aja deh, 15,5. Oh nggak bisa bu, dia saya 17.000. Saya kemarin di sana 15,5. Susah, ya Allah cuma beda 2.000. Kok seneng banget nyusahin orang? Mudahin aja lah. Kalau penjualnya bilang 17.000 pas, udah 17.000 udah, mudahkan. Makanya ibu-ibu tuh nggak suka kalau suaminya yang pergi belanja. Kalau kita pak, orang bilang berapa harganya nih pak, 20.000, bisa kurang, bisa 19, kasih uang 20.000. Nih pak kembali, udah ambil aja, ini 20.000 aja. Kalau laki-laki belanja itu, kalau perempuan, wah berapa ini? Bertengkar dulu sama penjual. Nah, nikmat ya bu ya begitu ya. Cobalah amalkan ini, sahlun, memudahkan, mudah. Begitu juga penjual. Begitu juga penjual, mudahkanlah orang. Ada, saya enggak bawa uang, yaudah ini besok lah, insyaallah kalau ada kapan-kapan lagi bisa gitu ya. Mudahkan orang mau pinjam duit apa segala macam, mudahkan orang, mudahkan urusan orang lain. Suami juga minta maaf, mudahkan, mudah memaafkan. Begitu pula kita para bapak laki-laki, kita mudahkan istri. Ada ini, apa yang ada di kulkas? Ya sudah itulah. Salah satu cirinya orang beriman, dia makan sesuai dengan apa yang ada, bukan makan sesuai nafsunya. Cirinya orang yang beriman yang benar itu makan sesuai yang tersedia, bukan makan sesuai nafsu. Susah bu kalau makan sesuai nafsu bu. Udah ada semua di rumah, tetap aja cari GoFood. Sudah ada padahal di kulkas ada semua itu bahan-bahan, tapi tetap aja pesan. Kenapa? Makannya bukan perutnya yang makan, nafsunya yang makan. Kenyang makan nasi, kenyang, tapi harus pakai, dia pengen, lagi pengen ini nih, lagi pengen ini nih, sampai itu makanan di kulkas basi, sampai makanan yang ada di rumahnya basi. Kenapa? Nafsunya yang makan. Orang beriman itu apa yang ada itu yang dia makan. Istri masak ini ya sudah itu. Bukan istri sudah setengah mati kasih yang tawar menawar ikan tadi di pasar itu, setengah mati masa, tiba-tiba pulang suaminya, saya lagi pengen makan ini nih, waduh. Udah dimasakin ikan goreng, saya lagi pengen makan ayam nih hari ini nih. Wah, menyusahkan. Salah satu orang yang tidak tersentuh api neraka, sahlun, mudahkan. Nah, tapi kalau urusan yang menyangkut akhirat, kita nggak apa-apa, selektif. Ada seorang pemuda bernama Idris. Idris ini kalau kita bilang susah. Idris ini tahun 765 Masehi. Tahun 765 Masehi, Idris ini berjalan menyusuri sungai. Kenapa? Karena dalam keadaan lapar tiba-tiba dia dapat buah delima. Ketika Idris dapat ini buah delima, dia karena lapar, dia pikir ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah, bismillah, dia makan itu buah delima. Dia makan setengah, langsung terfikir, jangan sampai ini ada yang punya, tidak halal masuk ke perutku. Idris, subhanallah, bukan Nabi Idris, namanya Idris, anak muda. Akhirnya Idris ini menyusuri sungai melawan arus, karena kan itu buah delima mengalir gitu kan, ikut arus. Dia menyusuri lawan arus sungai supaya ketemu pohon yang ada di pinggir sungai. Ketika ketemu pohon di pinggir sungai, dia cari adakah rumah di sekitarnya. Ketemu rumah di sekitar pohon yang di pinggir sungai tersebut. Ketika ketemu rumahnya, masuklah Idris. Assalamualaikum. Terlihatlah seorang laki-laki sudah agak tua. Waalaikumsalam, ada apa? Saya seorang pemuda yang tiba-tiba tadi lihat buah delima yang mengalir di sungai, ku ambil, ku makan. Hari ini saya mau minta tolong, kalau ini punya bapak, saya mau minta halalnya. Apa kata bapak tersebut? Satu-satunya pohon delima di pinggir sini cuma punya saya. Pasti punya saya itu. Kata bapak itu yang punya rumah. Kalau begitu saya mohon izin, kalau bapak muslim, saya muslim, tolonglah saya dimudahkanlah saya, supaya saya dapat halalnya buah delima yang saya makan tadi. Kata bapak tersebut, tidak ada mudah-mudah. Kau bisa mendapatkan halalnya dengan cara kau ganti rugi, dengan cara kau bekerja sama saya gratis tanpa dibayar selama 1 tahun. Idris karena takut sekali dengan makanan yang haram, akhirnya dia bilang, siap, saya akan bekerja selama 1 tahun di sini. Tahun 700 Masehi. Bekerjalah Idris sama orang tua tersebut. Selesai 1 tahun. Setelah selesai 1 tahun, Pak, mohon izin, bolehkah saya pulang? Bolehkah saya melanjutkan perjalanan saya? Saya mau pergi hendak menuntut ilmu ini. Bolehkah saya melanjutkan perjalanan? Sudah 1 tahun saya bekerja tanpa diupah. Saya ikhlas, tolong diridhokan, direlakan itu buah delima yang saya makan. Tolong dihalalkan. Apa kata bapak tersebut? 1 syarat lagi sebelum kau pergi.
Apa itu? Nikahi putriku yang buta, yang tuli, yang pincang, yang lumpuh. Nikahi putriku yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Akhirnya Idris mikir-mikir lah. Masa gara-gara buah delima yang kita gigit disuruh nikahi perempuan? Sudahlah kita kerja 1 tahun disuruh nikahi perempuan buta, tuli, lumpuh. Tapi Idris demi halalnya itu makanan yang masuk ke dalam perutnya, akhirnya dia bilang, baik, siap. Tibalah malam pengantin, masuklah Idris. Pas dibuka kamarnya, dia kelihatan, silahkan masuk wahai suamiku. Enggak buta ini perempuan. Assalamualaikum dijawab, waalaikumsalam. Enggak tuli juga. Tiba-tiba berdiri menyambut Idris. Enggak lumpuh juga. Wah, salah orang. Langsung keluar Idris. Bukan itu yang dibilang. Adakah saudaramu yang lain? Enggak, sayalah yang dimaksud bapakku. Loh, kok katanya buta, tuli, lumpuh? Bapakku bilang saya buta karena mataku buta dari maksiat, tidak pernah lihat maksiat. Bapakku bilang telingaku ini tuli karena telingaku tidak pernah mendengarkan gosip ghibah. Tidak pernah. Bapakku bilang aku lumpuh karena aku tidak pernah keluar rumah kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dinikahkanlah mereka berdua. Karena mereka bersama lahirlah seorang anak laki-laki bernama Muhammad pada tahun 767 Masehi. Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i. Berawal dari seorang pemuda yang sangat takut makan makanan yang haram. Jadi jangan menganggap kesolehan anak itu tidak ada hubungannya sama orang tua. Ada hubungannya, karena solehnya lah bapaknya itu takutnya makan makanan yang haram. Akhirnya Allah jadikan benih itu menjadi seorang anak soleh, menjadi Imam Asy-Syafi'i yang sampai sekarang kita pakai fikihnya di seluruh dunia, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Orang-orang soleh itu berasal dari orang tua yang soleh. Kalau kita tidak punya orang tua yang soleh, usahakan kita lah yang jadi orang tua yang soleh. Gitu. Itu bukan sahal, tidak dimudahkan. Memang kenapa? Urusan menantu nih, urusan milihin buat anak nih. Kenapa tidak dimudahkan? Bukannya tadi katanya orang yang memudahkan tidak tersentuh api neraka? Memang, tapi ini tadi orang tua karena urusan buat anakku ini, urusan cari menantu ini. Oh, betul-betul dia mau nyusahin dirinya untuk kerja 1 tahun. Dia nyusahin dirinya untuk mencari halalnya itu. Kenapa? Karena takut akan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadi mertuanya, karena untuk anaknya tidak mau macam-macam, tidak mau sembarangan laki-laki dia kasih kepada putrinya. Jadi periksa itu. Jadi kalau ada yang melamar anak kita, apanya yang diperiksa pertama? Hartanya dulu, limaliha. Baru apanya? Parasnya, lijamaliha. Baru apanya? Baru nasabnya. Terakhir baru agamanya. Tapi walaupun terakhir, fadfar bidzatiddin, tolak ukur utama. Kenapa kayanya dulu? Kaya enggak? Wih, kaya. Kenapa gantengnya dulu? Ganteng enggak? Ganteng. Gimana nasabnya? Wih, keturunan ini bagus. Sholat enggak? Enggak. Gugur kok sayang, gugur. Kenapa? Enggak peduli sekaya apapun, seganteng apapun, sebagus apapun nasabmu, kalau kau tidak beragama, gugur kau. Makanya agama terakhir. Dilihat kaya enggak? Enggak kaya. Ganteng enggak? Enggak ganteng. Keturunannya orang biasa. Agamanya? Bagus agamanya. Ambil aja, enggak peduli bagaimanapun kurangnya yang lain. Makanya fadfar bidzatiddin, dan terakhir ditaruh agama, bukan pertama agama, terakhir. Kalau agama pertama bahaya. Soleh enggak? Wih, soleh banget. Kaya? Enggak kaya. Enggak usah deh, cari yang kaya aja deh. Tuh, gugur solehnya gara-gara tidak kaya. Makanya jangan ditaruh pertama itu agama, taruh belakangan. Tapi fadfar bidzatiddin, itu tolak ukur yang utama. Sahlun, memberikan kemudahan. Yang terakhir kata Nabi SAW, orang yang tidak tersentuh api neraka adalah qarib, yaitu akrab atau dekat, atau berkeluarga, atau pandai berkomunikasi, mempererat hubungan. Kemarin ada halal bihalal ya. Apa tuh halal bihalal? Tahlil. Ibu kalau benar tahlilan atau tahlilan? Pakai ha atau pakai ha? Kalau tahlil itu sama dengan halal bihalal, pakai halal. Kalau tahlil itulah la ilaha illallah. Tahlil pakai ha, la ilaha. Kalau tahlil artinya mengurai,
atau menghangatkan. Kenapa jadi halal bihalal? Karena menghangatkan yang dingin, menghangatkan hubungan komunikasi yang dingin. Itu silaturrahim. Kenapa halal bihalal? Karena mengurai hubungan yang kusut. Nah, itu tahlil. Tapi kalau tahlilan la ilaha illallah. Nah, yang keempat qarib, akrab. Harus akrab sama manusia. Bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan manusia? Dengan orang baik tentunya, dengan orang baik, karena pergaulan itu kan menentukan juga kita. Tidak ada orang tua yang ngajarin buruk kepada anaknya, tapi kenapa ada anak pulang-pulang tiba-tiba pakai bahasa kotor? Ya pergaulannya. Jadi teman itu sangat menentukan. Bagaimana caranya dapat dekat dengan manusia? Kata Nabi SAW, orang jujur yang dermawan itu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun anin nar, dan jauh dari api neraka. Jadi mesti jadi orang jujur yang dermawan. Orang dermawan pasti dekat sama manusia. Makanya dekat-dekat pilpres ini banyak bagi-bagi. Dekat-dekat pilkada itu pasti banyak bagi-bagi. Pemilihan calon legislatif banyak bagi-bagi itu pasti. Ya, walaupun kita benci orangnya, kalau suka bagi-bagi biasanya dipilih juga. Karena itu janji Nabi, orang yang suka bagi-bagi itu qaribun minan nas. Pasti dekat sama manusia. Pasti. Mau dia sholat tidak sholat, kalau dia senang dermawan, itu dekat sama manusia itu. Karena dia disenangi. Wah, kalau ada dia aman, kita tidak pernah bayar, dia traktir mulu. Ya. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang pelit, orang bakhil itu ba'idun minallah, pasti jauh dari Allah. Orang pelit itu. Wa ba'idun anin nas, dia pasti jauh dari manusia, pasti jauh, dibenci. Mau sebagus apapun rumahnya, kalau pelit, malas orang ke situ. Sebagus apapun gaya hidupnya kalau pelit, malas orang. Jadi bagaimana caranya dapat qarib? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah disebut beriman seseorang, tidak sempurna imannya sampai dia mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya. Tahadu tahabu, menghadiahi saling mencintai. Artinya apa? Dia senang melihat orang lain senang. Itu yang membuat orang qarib, akrab. Tidaklah dia beriman sempurna sebelum dia senang sebagaimana orang lain senang. Jadi orang naik haji dia bahagia, bukan iri dengki. Orang foto depan Ka'bah dia senang. Alhamdulillah sekarang fotonya depan Ka'bah, dulu di diskotik mulu fotonya. Ya, jadi ada kemarin Syekh itu yang memprotes jamaah Indonesia, katanya foto depan Ka'bah. Kalau dia foto-foto pas khutbah Jumat memang salah besar. Tapi kalau dia foto setelah melaksanakan ibadah, ya alhamdulillah. Katanya sambil berbohong dia, katanya begini berdoa, ya kali kita begini, tidak mungkin kita depan Ka'bah begini atau begini, terlalu alay. Ya. Pasti kita kalau foto depan Ka'bah minimal begini atau begini, ya kan? Masa kita depan Ka'bah fotonya begini? Tidak mungkin. Ya, jadi yang salah kalau foto-foto mulu tidak ibadah. Ya. Kalau ada orang foto depan Ka'bah, enggak usah kita ngurusin dia. Enggak usah. Ria, ujub, enggak usah. Kenapa? Antara dia yang ria atau kita yang iri. Sedangkan kita masuk kubur itu bukan diperiksa amalnya orang. Kata mungkar, kenapa itu dulu temanmu ria? Tidak ada itu mungkar bertanya begitu. Kenapa itu dulu tetanggamu ria? Tidak ada. Mungkar bertanya, kenapa kau ria? Kenapa kau iri? Itu yang ditanyakan. Kenapa kau begini? Karena tidak pernah kita ditanyakan amalnya orang. Jadi sibuklah ngurusin amal diri. Tidak usah sibuk ngurusin amalnya orang. Foto-foto di Mekah, foto-foto. Ya ngapain? Emang kenapa? Uang-uang dia kok. Berangkat-berangkat dia yang bayar kok. Ya, nggak usah ngurusin. Terlalu sering kita ngurusin orang. Percuma hafal Quran tapi begini. Ngapain ngurusin? Alhamdulillah dia hafal Quran, kau tidak sama sekali. Jadi perhatikan, kita masuk kubur yang ditanya amal kita, bukan amalnya orang. Jadi perbaikilah amal ibadah kita, minimal punya 4 tadi itu. Yang pertama hayyin. Apa hayyin itu? Rendah hati. Yang kedua layyin. Apa layyin itu?
lemah lembut, ya. Lemah lembut itu hanya didapatkan daripada pemberian Allah, rahmatnya Allah, maka cari rahmatnya Allah. Tidak bisa dilembut-lembutkan, mau sesunda apapun dia, kalau memang tidak lembut dia. Suaranya, logatnya emang lembut tapi nyelekit. Tapi mau semakasar apapun, tapi kalau dapat rahmat dari Allah bisa juga jadi orang lembut, ya. Jadi tidak menentukan daerah itu, mau semedan apapun dia, kalau dapat lembut dari Allah dapat kelembutan juga. Kami, apalagi kami orang Bugis ini, cuma suara kami aja yang kasar tuh. Woi, makan dulu sini. Itu suruh makan orang itu. Itu orang Makassar ngajak makan gitu. Weh, sini aku makan sini, weh makan kok. Weh, kayak diomelin, ya Allah. Oh. Padahal disuruh makan itu. Jangan kau pulang dulu sebelum makan. Weh, marah. Kok kita ngancem? Itu orang Makassar itu. Jangan kau dulu pulang, makan kau dulu. Kenapa ini? Waduh, diomelin lagi. Padahal itu lembut ya. Jadi tidak menentukan logat itu. Kelembutan adalah pemberian dari Allah, rahmat Allah. Maka minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Sahlun atau sahal. Apa itu? Sahal itu bagus juga jadi nama itu. Ada sahabat Nabi susah hidupnya, pas ditanya sama Nabi, namamu siapa? Hazan itu artinya sedih, ya. Makanya Abi itu sering berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Engkau lah yang menjadikan yang sedih menjadi mudah, yang susah menjadi mudah. Susah, hazan artinya susah, resah, gelisah, sedih. Itu hazan. Kata Nabi, siapa namamu? Hazan. Kata Nabi, kalau begitu gantilah jadi sahal. Ganti jadi sahal. Apa sahal? Mudah, gampang, itu ya. Sahal. Apa yang terjadi? Apa kata orang tersebut yang namanya hazan? Enggak enak aku ya Rasulullah, ini kan pemberian orang tuaku. Kata Nabi, ya sudahlah kalau kau tidak mau ganti, sampai mati orang itu sedih terus. Sampai mati orang itu hidupnya susah terus. Sholat sih sholat, tapi susah hidupnya. Beriman sih beriman. Kenapa? Karena tidak mau ikut ganti namanya. Jadi kalau ada nama kita tidak bagus, tidak apa-apa. Tidak usah potong kambing ulang, tidak usah. Tidak usah akikah ulang. Kalau namanya kurang bagus ganti. Padahal kalau artinya kurang bagus. Nama yang makruh. Kenapa makruh? Artinya kurang bagus. Ada juga nama yang haram. Malikul Amlak, rajanya para raja. Tidak boleh. Raja di raja. Wah. Cuma Allah itu, cuma Allah rajanya, raja itu Allah. Jadi tidak boleh. Ada nama yang haram, ada yang makruh. Yang makruh itu yang apa? Yang artinya tidak bagus, kurang tepat lah. Masa nama anak sedih, kasihan anaknya sedih terus. Nama kan adalah doa, gitu ya. Jadi sahal yang terakhir apa? Qarib. Baik itu dekat dengan Allah ataupun dekat dengan manusia. Jangan suka membatasi diri dengan jabatan. Jangan membatasi diri, wah karena dia udah Ustadz TV akhirnya ndak mau lagi masuk ke ganggang. Jangan. Ya makanya saya masih punya motor, kalau orang yang ngundang ganggang saya datang. Ya subhanallah. Tapi kalau Sabtu Minggu emang jarang saya ambil acara, Bu. Waktunya saya main game ini sebenarnya. Sama anakku, main sama anak di rumah. Karena saya dakwahi orang di luar, kalau saya tidak dakwahi istriku dan anakku kan, yang saya tanggung jawab itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita semua terbebas daripada api neraka. Salah satu doanya tadi itu dalam surah Al-Furqan, ayat berapa tadi itu ya? Al-Furqan, saya ndak hafal nomornya soalnya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu ayat berapa itu? Rabbana srif anna adzab jahannam. Surah Al-Furqan ayat 65. Surah Al-Furqan ayat 65. Itu minta doa agar dijauhkan dari api neraka, karena kita semua ini masuk surga. Cuma ada yang transit, ada yang langsung. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang langsung masuk surga tanpa transit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Ya Allah, seandainya kami datang ke sini membawa dosa kami, jangan Engkau biarkan kami pulang dari sini sebelum Engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, seandainya di antara kami ada yang datang dengan sakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan sakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang susah, maka mudahkan urusannya. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salehah terhadapnya. Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, maka pertemukan jodoh yang terbaik dunia akhirat untuknya. Kami yang sudah punya anak, jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami dengarkan lalu kami ajarkan serta mudah kami amalkan ya Allah. Wa nas'aluka rizqan thayyiba, kami memohon tambahan rezeki yang halal banyak, mudah lagi berberkah, sehingga kami bisa beribadah haji dan umrah ya Allah. ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Orang tua kami ya Allah, jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit maka sembuhkan sakitnya, jikalau sudah meninggal maka lapangkan kuburnya dan kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita mudah mengamalkan apa yang kita dengarkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.